Jadi backbone and gesture ini agak susah karena bentuknya itu S shape yang berubah-ubah. Jadi kayak setiap tipe gerakan itu punya sendiri. Makanya harus ini sedang dipelajari backbone itu gesturnya bagaimana, karena kalau mau pose yang bagaimanapun memang tergantungnya backbone. Jadi kuncinya gestur tulang belakang atau backbone ya, spinea. Nah, backbone itu bentuknya seperti S begini, diangkat 3 sampai tulang ekor, dari tulang leher sampai tulang ekor. Ini backbone paling di belakang yang bisa diraba lah. Kalau dari kulit itu bisa diraba, jadi ininya nempel. Makanya kan kalau tulang rusuknya itu nempel di depannya begini, tulang rusuknya seperti telur agak gini ya. Sini tulang, ini perut, terus ini tulang pinggul ya, tulang pinggul. Tulang pinggul, terus tangan. Nah, kalau mempelajari konstruktif begini tidak istilahnya mengabaikan yang detail-detail anatomis misalnya. Nah, kira-kira gini. Nah, jadi lebih realistis ya kalau ini ya, kalau kita memperhatikan tulang belakang jadi ketata semua gitu loh. Ini kadang-kadang saya tuh tertariknya sama anatomi, jadi
terpukau dengan detail-detail anatomi. Makanya yang lebih seringnya mementingkan detail-detail anatomi. Ya sering juga latihan dasar konstruktif fundamental begini, dasar, tapi kadang-kadang kalau sudah lama gitu lupa gitu. Beberapa poinnya lupa. Jadi detailnya itu nggak berpengaruh ke apa. Nah, kalau melatih gambar itu memang sangat penting untuk bisa menggunakan menggambar ini box robobin balok-balok manusia. Ya, karena ini basic proporsi sampai pra-anatomis. Jadi sebelum anatomi memang yang dipentingkan sebelum anatomi itu yang kayak gini dulu. Nah, bagi yang biasanya gambarnya sudah lama tapi kurang proporsional, terus ya kesulitan lah tentang proporsi, tentang apalagi menyangkut gestur ya, jawabannya adalah ini. Love for the art, thank you. Gokil, live lagi. Gokil, thank you. Terlalu banyak rekomendasinya, jadi komennya tuh ketutup gitu. Nah, ini sekaligus juga untuk volume latihan volume.
Nah manusia apa namanya ini, robobit ini harus dilatih ini ya, harus dilatih bersamaan dengan ya gestur-gestur lah supaya teruji ya. Bikin tutorial tutorial lagi ini tutorial maksudnya di di video ya. Masih ada kok videoku yang belum tak upload, nanti tak upload besok ya. Jadi ini malam ini khusus ikut saya belajar ini loh apa, tulang belakang, backbone dan gestur. Nah kalau dasar-dasar begini udah dapat, nanti tinggal apa namanya, kan harus pakai gestur kan, tinggal nyari referensi gestur. Karena kalau kurang referensi gestur ya gesturnya gitu-gitu aja ya, kayak saya ini gesturnya gitu-gitu aja. Terus kayaknya harus ini ya, harus apa namanya, milih gitu loh, milih misal profesi gitu, kayaknya gitu, kayak lebih enak profesi misalnya tinju gitu, terus kita gambar orang tinju, terus gerak-gerak tubuh yang ada di dalam tinju itu apa saja gitu. Mungkin suka bingung loh.
Baru live kah? Ya lumayan dari tadi lah. Sudah dapat 4 halaman ada. Pensilnya nggak enak. Wih. Upload YouTube dong mas hasil live-nya. Ya biasanya aku upload YouTube kok. Yang kemarin-kemarin nggak upload YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Aku tuh mulai mengaktifkan YouTube. Tapi bingung. Bikin videonya gimana bingung. Nggak pernah ini ya. Pokoknya yang ada aja tak upload. Kemarin aku bikin satu video yang ya sketch dasar kayak gini, tapi nggak pakai nggak pakai ini ya, nggak pakai kotak-kotak, pakai kurva biasanya. Mau ngejar 50 subscriber biar bisa live di YouTube. Kayak belum pernah live di YouTube kok.
sedang mengumpulkan energi dan semangat untuk bikin video di YouTube, karena ya emang dari dulu sering nanya kayak gitu, tapi males aku dulu. Sekarang kayaknya enggak, tapi cara bikinnya tahu, tapi mau gimana itu bingung. Belum pernah soalnya. Jadi baru yang baru bergabung ini bahas tentang ya nggak bahas kan, tapi apa ya, saya sedang resah gitu loh. Gambarku tuh kadang-kadang banyak yang ini melupakan bentuk tulang belakang, kurang detail lah di tulang belakangnya. Jadi tulang belakang itu dasar sebetulnya, dasar untuk ya menggambar lah secara keseluruhan kayak gini teman-teman. Kurang perhatikan, jadi bentuknya selalu begini, pose apapun begini. Jadi saya tak live kan sekalian aja. Kak ajarin bikin anatomi please. Anatomi, oke. Jadi kalau anatomi pertama mungkin ini ya harus apa ya, harus sabar. Artinya kalau gambar sabar tuh bukan kayak sabar orang marah. Harus sabar tuh emang satu persatu. Satu persatunya itu dari mana? Satu persatunya itu dari fokus ke anatomi. Iya, anatomi itu sendiri mas. Kalau anatomi itu kan ya bagian-bagian tubuh ini kayak gini kan. Ya itu fokus per bagian. Misalnya kamu mengejar tangan dulu. Terus yang kedua jangan perhatikan detail-detail gitu loh. Jangan berpikir membuat karya, tapi berpikirnya latihan. Jadi memang harus dikejar satu-satu. Contoh ya, misalnya saya mau kejar anatomi. Sampai sekarang saya juga masih sering ngejari anatomi kayak ini loh. Di sini kan sering buyar saya. Terus yang sebelum itu di sini, di bagian pinggul bokong sampai kemaluan. Daerah pinggul lah pokoknya. Nah itu. Jadi satu persatu. Misalnya apa ya, yang seringan torso lah misalnya. Torso itu bentuknya BTW buat ZIIZ. Makasih ya dari tadi nge-like terus. Bentuk dasarnya itu kan bidang pipih, jadi kotak seperti ini. Yang tadi gue gambar kayak gini. Misalnya torso, cari bentuk dasarnya dulu. Ya ini kan, kalau ini kan banyak yang tahu. Nah tapi nanti pas torso ini kan banyak juga bagiannya, harus dikejar. Tapi torso ini uniknya kalau dipelajari per part subnya dari torso ini ya susah. Harus gitu. Kalau torso kita patokannya ya ini telur, bentuk telur bulat tapi enggak bulat. Gimana, bulat tapi enggak lonjong tapi juga enggak lonjong, ya telur kan ini. Nah ini nanti kita tinggal tarik misalnya garis tengah yang melengkung. Nah, garis tengah melengkung ini apa? Untuk bisa tengah dada atau tengah punggung, tergantung nih maunya ngadep mana. Kalau ini saya maunya ngadep ke depan. Nah ini kan garis tengahnya
garis tengah ya, garis tengah. Terus ini dibelah ini dibelah. Nah ini udah tulang tapi tanpa detail ya, pokoknya pola tulangnya aja, tulang apa namanya, tulang rusuk. Nah ini backbone, tulang belakangnya, tulang belakang. Ini kepala. Nah ini tinggal ditempeli daging, misalnya gini, ini daging dada, daging untuk dada. Terus ini tulang apa ya namanya, tulang yang saya lupa namanya, tulang yang ini loh di antara dada sama leher yang paling kelihatan, tulang itulah pokoknya ya, tulang itu. Nah sini kan enggak, ini kan cuma daging sama kulit kalau yang sini kan, yang daging otot kan di dada ini, dada. Terus kan tinggal ngikuti pola yang tadi, telur tadi, telur. Nah ini tinggal nambahin, ini udah sampai ini ya, sampai lengan ya nanti. Jadi sebenarnya tulang apa otot dada ini nyambung ke lengan, nyambung ke lengan. Kalau misalnya diangkat itu kan juga bentuknya berubah. Bentuknya berubah. Nah, kalau saya belajar torso sampai sini karena ini nyambung gitu loh. Terus ini kan ke sini. Nah, ini yang di belakang. Jadi ini ada 2 titik ya, yang kadang-kadang nggak disadari. Titik 1 titiknya. Ini otot ketiak itu loh. Otot ketiak. Jadi kalau digerak-gerakkan itu dia selalu berubah. Kadang ini, kadang gini, kadang. Kalau tangannya ke bawah, ini pundak ya kan. Nah, apalagi orang yang dagingnya banyak, yang subur, orang subur, nah itu ininya ngelipet gitu kan. Nah ini kalau kalau tangannya diangkat, misalnya tangannya diangkat, nah ini dari ini yang otot lengan, otot yang pundak itu tadi, narik sini. Nah ada 2, belakang sama nah ini mimi. Nah gitu. Nah ini dalamnya udah tulang rusuk tadi, ini narik ke sana. Coba ngaca. Ngaca pas habis mandi gitu loh. Aku sering kok ngaca gitu habis mandi. Ngaca habis mandi buat ini, nyari tahu otot-otot kayak gini. Nah itu. Nah di sini nanti ininya ada yang tenggelam nggak komennya? Nah tuh ini tadi ya. Terus kalau yang dari belakang cuma otot dada sama inilah, ini dada, otot dada maksudnya. Sampai sini udah masuk perut ya. Perut ada otot depan, ada otot samping. Jadi bentuknya gini kalau perut, bentuknya gini. Polanya gini kalau digaris. Kalau dipotong
ini udah masuk tangan. Gak masuk tangan. Apa lengan pipihnya ke sini. Pipih ke sini. Terus jangan lupa sikut. Nah, ini pipihnya ke sini gantian. Pipihnya kontras sama lengan ini kontras. Kalau ini pipihnya ke sini, kalau ini pipihnya ke sini. Seperti rantai itu, mata rantai bersambung-sambung kontras. Gitu ya. Nah, kalau yang diangkat ini lengannya lengan orang gemuk. Nah, kalau lengan orang gemuk beda. Detailnya lebih simpel, nggak terlalu banyak. Itu terus lagi ya ini gini. Jadi kalau latihan anatomi yang bagus, tetap misalnya latihan seminggu anatomi pasti itu bagus, pasti ada referensi, kamu hafal itu hasilnya akan bagus sendiri. Tapi itu nanti akan terikat sama anatomimu tuh juga, mau nggak mau akan terikat dengan konstruksi dasarnya. Makanya live kali ini tak juduli itu backbone dan gestur. Maksudnya gestur backbone, karena itu nanti yang pengaruhi itu semua. Biasanya kan kotak gini kan, kayak kotak gini. Untuk gimana ya? Antara kotak ini kubus ini sampai jadi anatomi yang rumit itu tadi, biasanya saya tuh harus bikin gitu loh, bentuk sederhananya gitu loh, dari kubus, terus tak bikin ya kayak telur tadi bisa. Terus kalau enggak ya langsung gini. Langsung gini. Kayak robot yang lebih detail lah. Tuh. Ini sampai pinggul. Nah, pinggul nanti kalau anatomi bahasanya sudah berbeda. Kalau tadi kan torso kan. Nah, ini kan simple form untuk memahami anatomi, tapi nggak lepas dari konstruksi pokok yang dimiliki tubuh gitu loh. Ini kita gambar manusia. Nah, di antara anatomi tubuh ini nanti yang paling sulit adalah di wilayah kepala. Kepala itu paling sulit. Bikin apa, Mas? Ya bikin ini loh. Bikin dasar-dasar sketsa aja lah. Karena ini sedang meresahkan gambar sendiri. Sesuai dengan judulnya kan bisa baca backbone dan gestur. Jadi ini bukan bikin karya ya, ini belajar menggambar. Malam minggu belajar.
gini loh, yang bikin resah tuh kayak gini, gara-gara tulang belakangnya loh, kayak kampret. Gagal toh ini. Mending bikin yang simpel aja. Bikin yang simpel. Kayak tutorial bikin gestur dong. Oh iya, gitu loh, ada yang nanya itu kan, jadi tahu mau gambar apa karena sudah malam ya. Gestur ini tanya, gestur itu ada yang gestur yang berstyle aja. Gestur yang berstyle itu gestur menurut profesi ya. Profesi tukang misalnya gesturnya seperti itu, atau kayak yang di fantasi kan ngacu ke manga atau ke poso bertarung bebas gitu kan. Nah, tapi kalau konteksnya latihan itu gesturnya biasanya untuk senam gambar. Senam gambar yang bisa dilatih dengan cara misalnya kamu tarik garis maya ini kalau udah kebayang di pikiran nggak usah pakai garis, nggak apa-apa. Terus ya kurva ngawur lah, kurva terserah kurva. Nah setelah ini garis lurus untuk patokan. Nah ini untuk alur nanti. Dasar gesturnya akan ke sini, akan ngacu ke sini. Nah terus kemudian kalau ada ya ini dasar setelah itulah setelah itu apa lagi yang ditentukan sudut pandang. Sudut pandangmu dari mana? Lah itu pakai kurva lagi. Misalnya kalau saya ini lebih ini ya ke agak atas gitu. Ini bagian atasnya lah, ini kan udah kelihatan bagian atasnya. Terus tak bikin
Misalnya ini torso, kemudian dari torsonya ini kan udah langsung kelihatan. Nah, kalau udah hafal anatomi langsung aja, tapi hindari detail, hindari membuat karya ya. Ini latihan, namanya belajar menggambar, bukan bikin karya. Nah kalau udah ya, gini kan udah enak. Udah enak toh. Ini kakinya tinggal diarahkan kemana aja kan sudah kelihatan ininya. Jadi kan intinya di dua ini, 1, 2, ini sama ini ada gesturnya, ini ada gesturnya gitu loh. Nah tadi kan ikut ini, harusnya kepala juga ikut ini sih. Kalau kepala ikut ini tuh misalnya gini, ya betul gitu loh. Kadang-kadang tuh pikirannya tuh jalan sendiri, lari, menandakan kurang disiplin kayaknya. Disiplin ya pengaruh. Nah ini otot perut depan. Nah, ini gestur yang sekaligus ngelatih itu beberapa aspek latihan gambar dapat, kayak perspektifnya ya dapat, anatominya ya terlatih, terus konstruksi tubuhnya ya terlatih gitu loh. Nah gitu kan udah dapatan. Tapi kalau yang mau dilatih itu cuman gesturnya doang, kita abaikan kayak anatomi itu, terus perspektif itu ya diabaikan dulu. Abaikan dulu dengan cara gini. Misalnya kita bikin ini sederhana. Nah, sederhana. Ini untuk torso, ya toh. Terus satunya lagi ini untuk pinggul tadi. Nah ini tinggal dikasih ini. Nah, dari sini kan udah kelihatan. Terus lengannya itu garis aja. Nah garis gini. Nah ini untuk hanya fokus ke gestur saja. Nah kayak gini kan kepala sebetulnya udah kebayang tuh, kepala tuh larinya mau arah kemana. Kalau mau kan tinggal isi. Nah udah dapatan.
Terus ya harus bermacam-macam. Jadi kalau hati-hati memang nggak jadi latihan. Nanti juga ini ya, apa ya, kayak garisnya tuh kayak gini loh, biar rasa takut, biar tegasnya itu terlatih juga. Jadinya soft, istilahnya soft skillnya itu gambar itu kan rasa takut itu yang harus di apa dikelola. Nah, dapat. Kalau simpel-simpelan lagi ya, misalnya kita bentuk apa ya, bentuk kayak kartun gini bisa. Nah ini lebih ini menantang, tapi dampak latihannya cukup ini loh, cukup berdampak. Kayak latihannya tuh latihan siluet. Jadi memang nggak ini ya, sama sekali nggak ada detailnya. Siluet. Kalau jelek salah nggak apa-apa. Kadang-kadang kita tuh maunya bagus kan. Ini siluet ini maunya jelek. Siluet ini nantang kayak gitu loh, nantang. Jadinya apa? Pasti jelek gitu loh. Tapi kayak intuisi kita itu jadi tak apa ya? Jadi terlatih intuisinya. Maksudnya kan kalau kita gambar gini ya, gambar tanpa detail kayak gitu kan, kadang-kadang kita gambar detail itu untuk memberi tanda, oh ini bagian ini ke situ, setelah bagian ini ketandai berarti ke situ gitu kan. Kalau siluet ini enggak, detailnya tuh di ini kita loh, pokoknya di pikiran kita sendiri gitu. Jadi kan memacu. Kayak gini. Oh iya, bateraiku mau habis kayak. Sulit kan? Coba aja. Kalau kalian ada yang di depan buku gambar atau iPad atau pen tablet, coba aja siluet. Kebetulan kak saya lagi gambar
belajar juga. Ya, semoga sukses ya. Pelan-pelan belajar gambarnya. Yang sabar. Jangan terburu-buru dapat gambar bagus. Karena ya sepengalamanku ya, gambar itu apa ya, seringnya itu tuh berharap bagus gitu, setiap detik gitu. Ketika gambar jelek kecewa. Justru lah pas latihan itu memang mungkin bisa dibilang 90% tuh jelek hasilnya. Tapi kalau itu jadi apa ya, jadi macam trauma. Kok trauma sih, kadang-kadang fobia tipis gitu loh ya, itu yang nggak mau jelek. Yang perlu diatasi memang itu ketakutan. Jadi garisnya itu jangan apa ya, jangan ragu-ragu. Garisnya itu yang tegas. Kalau bagi yang pernah kuliah, kalau di sini ada yang kuliah atau temanmu saudara yang pernah kuliah seni, nanti kalau terutama di sini murni waktu belajar gambar itu yang dilatih itu garisnya nggak boleh ngulang, garisnya nggak boleh putus-putus, semacam itulah. Nah, ini yang berdasarkan siluet, jadi latihan clean gitu. Kalau ini ya gini, latih garis. Kalau yang orang lagi jongkok Kak, sama orang lagi lari. Orang jongkok, kebetulan aku udah mau off, jadi tak ininya aja ya, yang tadi ya. Orang lari ya, ini orang lagi lari. Orang jongkok kayaknya nggak ada. Adanya duduk. Ini duduk. Yang mungkin yang lalu-lalu ada. Jongkok mungkin ya. Jongkok tuh yang itu kan, yang bule-bule nggak bisa itu kan. Bule nggak bisa jongkok. Nah, piye jongkok tuh kayak gini, kurang turun ya. Ya jongkok. Aku sambil praktekin jongkok. Ini jongkok dari samping. Duh, baterai tinggal 1. Beda, makasih ya teman-teman kalau ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya mau off dulu. Mohon maaf. Sambil praktekin gambar ya.
Mungkin insya Allah besok kita kalau ada kesempatan live lagi. Siap, terima kasih udah komen, terima kasih udah like. Assalamualaikum.